Selamat sore semuanya. Oke. Hari ini bersemangat? Yes, harus bersemangat. Kenapa? Karena kita mau melakukan sesuatu yang menjadikan kamu pemenang. Kenapa? Karena ketika kita bersaksi tentang Tuhan, itu iblis nggak suka. Ya, iblis nggak suka. Jadi ketika kamu bersaksi tentang Tuhan dan kamu berani, artinya kamu telah mengalahkan iblis. Jadi kamu mau menjadi pemenang atau tidak? Oh tidak? Oh ya sudah sih, tidak masalah. Karena kembali kepada pilihan masing-masing. Ya, ada yang mau jadi pemenang itu akan sangat luar biasa, ada yang enggak juga enggak masalah. Oke? Nah sekarang untuk memulai kesaksian kita, ya sebelumnya kita mau berdoa dulu. Oke? Ya dong, kita berdoa dulu. Ya, yuk. Siap? Pak Mati akan tunggu dulu sampai siap. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah, untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, sore hari ini Tuhan kami bersepakat Tuhan dalam nama Yesus. Kalau sebentar lagi Tuhan kami mau menyatakan Engkau, kami menyatakan kemuliaan-Mu. Berkati setiap kami, berkati setiap anak-anak-Mu yang akan bersaksi tentang Engkau. Kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Tuhan yang memberikan keberanian, kiranya Tuhan yang memberikan kata-kata, tutur kata yang keluar dari mulut bibir kami oleh karena pimpinan Roh Kudus. Dan kami bersaksi untuk kemuliaan Tuhan karena kami mau menyatakan kami anak-anak Allah yang menyatakan nama Allah dan mengalahkan iblis sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mulai pemuritan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, hari ini Kakak Melati sejujurnya deg-degan. Betul, kalau misalnya ada yang bisa pegang, itu benar saya sangat nervous sore hari ini. Tapi saya juga jadi orang yang sangat bersemangat sore hari ini. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya bilang, ketika kita mau bersaksi tentang nama Tuhan, iblis tidak suka. Dan iblis tidak akan tinggal diam. Gimana caranya dia akan membuat engkau supaya engkau tidak mau bersaksi? Entah dengan nervous, dengan gagap, dengan malu-malu, dengan takut-takut. Tapi kalau engkau mengambil keputusan dan berani bilang aku, maka Tuhan sendiri yang akan membuat engkau bisa berkata-kata. Kenapa? Karena kamu nanti di sini bisa ngomong kayak gini, nggak langsung ujuk-ujuk kayak gini adik-adik. Kalau misalnya adik-adik nggak percaya, kamu nanti punya saksi hidup. Yaitu Kak Yohan. Kak Yohan itu tahu saya. Sejak saya masih kecil, betul Kak Yohan? Jangan ketawa ya kan? Iya. Saya ingat banget waktu itu, Kak Yohan, aku nggak tahu ada acara apa. Lalu Kak Yohan bilang begini, dia ngumpulin beberapa anak remaja, terus ngelatih paduan suara untuk pernikahan waktu itu. Terus dia nanya, saya ingat banget posisi gereja kita kan dulu begini, ya. Saya duduk di sebelah sini. Dia nanya seperti ini, kamu namanya siapa, gitu kan? Terus Melati, terus saya lupa sih pertanyaannya yang jelasnya apa. Cuman aku malu menjawabnya dan aku hanya menunduk. Karena saya tipe orang yang pemalu, gagap, dan kalau ditanya itu bisa gak nyambung jawabannya. Tapi kenapa bisa sekarang di sini ada? Saya tahu itu semua karena Tuhan. Oke, sedikit kesaksian adik-adik. Mungkin kalian pikir aneh, saya juga berpikir itu aneh. Ini adalah pengalaman hidup saya 2 bulan terakhir. Tapi saya tahu siapa yang ada di dalam saya. Sesi materi kita yang ketiga adalah Yesus penguasa tunggal. Oke? Artinya kalau Yesus penguasa tunggal, kalau penguasa itu pasti ada kan? Oke? Ada. Adanya di mana? Adanya di mana? Kalau gambarnya kita lihat ada gambar hati, dia di tengah, di atas kursi. Artinya dia ada dalam hidup saya. Ya. Jadi saya punya pengalaman akhir bulan lalu, adik-adik. Saya lagi makan,
dengan teman-teman saya. Saya pulang sore dari biasa, itu juga malam minggu. Kami makan. Siapa yang tahu daerah Elang? Yang dekat rumah sakit Raja Wali? Tahu Nata? Oke, Sadrian, good. Kami udah lapar banget, terus kami makan di pecel lele. Kami makan sambil sharing, sambil ngobrol. Kami ngobrolin tentang pelayanan, tiba-tiba di pecel lele itu nggak ada siapa-siapa adik-adik. Nggak ada yang beli yang lain, cuman kami bertiga. Terus kami makan sambil ngobrol, sambil makan, menikmati. Saya beli ayam goreng, teman saya juga beli ayam goreng, kami bertiga, teman saya beli soto. Itu nggak ada unsur warna hijau di situ, karena nggak ada lalapan. Tiba-tiba datang seorang pembeli, dia bapak-bapak setengah baya. Terus dia duduk, kan kalau pecel lele mah apa ya, kursinya kan panjang-panjang gitu ya, mejanya kan. Nah, dia duduk di ujung meja di belakang kami. Di belakang kami, tapi kalau saya karena saya menghadap seperti ini, dia di depan saya gitu. Jadi mejanya ada di depan saya gitu, dia di ujungnya. Awalnya biasa aja, awalnya biasa saja. Tapi ketika saya menikmati makanan saya yang udah setengahnya habis, tiba-tiba bapak-bapak itu berdiri. Contoh, ini saya duduk di sini, dia kan di sini. Dia berdiri, lalu dia mendekati, dan dia tuh melihat makanan saya yang ada di sini. Gini, saya yang lagi ngobrol, saya yang lagi ngobrol, makan kaget dong, didatengin. Orang nggak kenal, ya. Saya kaget kan lagi ngobrol gini, lihat teman kan teman saya di depan saya gitu, ngobrol, lagi ngobrol, ya sharing lah gitu. Anak muda ya, anak muda ya, lagi makan, dia datang dong gini. Tapi lihatnya tuh hanya ke piring saya makan. Terus saya kaget kan, saya bilang gini, kenapa Pak? Saya ngangguk dong, kan saya gini, kenapa Pak? Dia langsung mundur. Lalu duduk kembali di kursinya. Tapi setelah itu, dia selalu melihat ke arah saya. Dan saya bilang gini, ada apa dengan makanan saya? Apa ada uletnya? Apa ada sesuatu yang dia lihat? Saya sampai heran. Ada apa ini? Ada apa ini? Sampai akhirnya ketika setelah saya lihat makanan saya, dia kan tetap melihat saya tuh. Saya lihat dong, kenapa dengan orang itu? Saya lihat matanya memang merah seperti orang mabok. Tapi hati-hati, dia tidak mabok. Sampai akhirnya saya bilang, Tuhan kenapa? Kenapa Tuhan? Tiba-tiba saya gak enak. Saya tahu orang yang sudah menjadikan Tuhan penguasa tunggal dalam hidupnya, artinya Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita, itu ada Roh Kudus dalam kita. Oke? Kenapa Tuhan? Sampai akhirnya ini lain. Saya cepet-cepet, sampai akhirnya saya nggak bisa makan itu makanan, dan saya dengan refleks bilang begini ke teman saya, kamu habiskan nasi saya nggak mau tahu, nggak boleh ada sebutir nasi pun yang tertinggal. Saya nggak tahu kenapa ngomong kayak gitu. Yang saya tahu, saya nggak enak dan saya berdoa, itu aja. Saya berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau kalian mau bukti saksi hidupnya, nanti saya bisa bawakan kalau kalian mau. Ya, saya bilang gitu kan. Terus udah gitu, kami pulang. Kami pulang itu kan lurus ke Jamika. Siapa yang tahu jalan Jamika? Jamika yang ada lampu merah mau ke Pasar Burung. Itu kan ada perlimaan yang besar itu. Nah, sebelum lampu merah itu, memang setelah kami keluar dari pecel lele itu, kami pulang, kami naik motor gitu, jalan tetap nggak enak. Tapi saya sangat bersyukur ketika selalu 2 bulan ini ya, 2 bulan terakhir ini, tapi ini salah satunya yang membuat saya sangat luar biasa, shock gitu. Selalu akan membuat saya tuh kalau kayak gitu tuh pasti muncul satu pujian yang kadang-kadang saya nggak tahu itu pujian apa, nadanya seperti apa, liriknya seperti apa, saya nggak tahu. Ya udah saya ngomong aja ya, kayak nyanyi-nyanyi gitu. Tiba-tiba dekat lampu merah itu teman saya yang naik motor sendirian udah gini-gini.
pengen muntah. Stop, saya bilang, enggak usah, sampai rumah aja. Enggak, berhenti, saya bilang. Berhenti, diberhentiin motornya, terus dia turun, saya cuma pegang pundaknya. Dalam nama Yesus keluar. Adik-adik tahu apa yang dia muntahkan? Dia muntah di pinggir jalan. Dia muntahkan itu cairan seperti brokoli yang di blender. Padahal kami tidak ada makan unsur warna hijau. Dan saya tanya, tadi pagi kamu makan sayur? Aku belum ada makan nasi sepanjang hari ini. Aku baru makan soto tuh tadi dengan kamu. Dia muntah. Udah sampai yang di pinggir itu kan lampu merah. Sampai orang tuh ngomong gini, kenapa teh? Masuk angin? Iya Pak. Masuk angin? Iya Pak, beli tolak angin. Iya Pak. Tapi kita tahu itu bukan karena masuk angin. Kami pulang, kami berdoa. Ketika kami berdoa adik-adik, itu temen ngomongnya apa? Anjing goblok, bodoh sia, anjing goblok. Saya bilang, ada apa sih anjing goblok, enak aja. Siapa lu yang bilang saya anjing goblok? Benar gak? Dia punya hak apa? Berdoa, sampai akhirnya berhasil memang. Kami melakukan peperangan, berhasil memang adik-adik. Dan dia memang bilang, jadi di bapak-bapak tadi yang datang itu, yang dia datang ke piring saya itu, dia itu adalah orang laki-laki yang setengah baya, yang memang suka mainin perempuan. Jadi dia tuh memang punya nyembah alam lain. Jadi roh yang ada di dalam si bapak-bapak itu tadi adalah kakek-kakek tua asli orang Sunda Cina. Jadi kebetulan teman saya ini satu-satunya dia bisa lihat ini. Jadi dia lihat, oh dia tuh kayak kakek tua, dia bilang. Dia Sunda asli, makanya ngomongnya juga masih kasar. Nah cowok yang tadi itu, bapak yang tadi setengah baya yang datengin piring saya itu, dia itu mau naruh perkataannya supaya kita yang cewek-cewek itu jadi kelepek-kelepek ke dia. Gitu, karena dia suka mainin cewek. Tapi satu yang saya bilang, Tuhan terima kasih, apa? Karena saya anak Tuhan, saya nggak bisa tuh. Kan dia nggak mempan gitu. Kenapa? Bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Itu memang pengalaman yang membuat saya aneh. Dan masih ada selama 2 bulan ini udah hampir 4 kali. Saya nggak tahu, saya lagi di rumah. Ya, saya lagi di rumah. Tiba-tiba ada yang datang. Dia bilang gini, Kakak Melati mana? Kakak Melati mana? Kata si mama tuh, ada di atas di kamarnya. Mana Kakak Melati? Mana Kakak Melati? Saya yang nggak tahu apa-apa. Bingung dong mau ngapain. Cuman satu, kamu kenapa? Aku nggak kenapa-kenapa. Tapi dia jadi lain. Dan satu yang cuman hanya bisa saya lakukan, kita berdoa. Kita peperangan. Memang sampai sekarang saya belum punya jawaban kenapa orang itu, kalau dia mengalami itu, yang dia cari saya. Itu yang saya lagi tanya sama Tuhan. Bahkan ketika dia di rumahnya pun dia akan telepon saya dan dia bilang, saya mohon datang ke rumah saya. Kakak Melati, saya mohon datang ke rumah saya. Saya disuruh datang ke rumah dia jam 9 malam. Saya harus pergi ke Sumber Sari sana untuk ngedoain dia ketika dia ngalamin kayak gitu. Itu selama 2 bulan. Tapi pada intinya yang saya mau bilang di sini adalah, kalau engkau anak Tuhan, ada Yesus dalam hidupmu, ada Roh Kudus, maka roh penguasa di udara tidak akan bisa melawan engkau. Oke, itu pengalaman 2 bulan ini yang Kakak Melati alami. Bahkan malam saya berulang tahun. Yang saya, mungkin kalau ada yang beberapa yang bilang, yang lihat story saya bilang gini, sebelum tiup lilin teh harus berjuang dulu ya. Ya itu perjuangannya. Berperang dulu. Karena sekarang peperangan kita bukan hanya secara alam manusia, bukan.
tapi alam roh yang tidak kelihatan. Tapi pada intinya, ketika engkau menjadikan Yesus penguasa tunggal dalam hidupmu, ketika Yesus ada dalam hidupmu, apapun yang orang lain lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Oke? Oke? Beri kemuliaan untuk Tuhan.